Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah pedagogi tentang konformitas dalam pendidikan dan pembelajaran, klarifikasi konformitas. Dengan dosen pengampu, Ibu Fevi Sunanti MPD, pertemuan ke-7, Senin 9 Oktober 2023. Anggota kelompoknya yaitu saya Nurliga Nurson dengan NIM 22005026 dan rekan saya Windy Juwitasari dengan NIM 005043. Selanjutnya, pengertian konformitas. Nah, apa itu konformitas? Konformitas merupakan perubahan sikap dan perilaku individu sebagai akibat dari adanya tekanan yang dibentuk oleh suatu kelompok, di mana individu berusaha agar sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam kelompok tersebut. Dapat diartikan sebagai tendensi untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku orang lain. Dan pengertian konformitas menurut para ahli. Menurut Coulson 2014, konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada dan berlaku dalam sebuah komunitas di tempat individu hidup bersosialisasi. Selanjutnya itu ciri-ciri konformitas. Menurut Sarwono 2005, konformitas yang terjadi pada kelompok memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu besarnya kelompok. Dalam kelompok besar, individu cenderung lebih sulit membedakan dan menekankan perbedaan pendapat atau sikap mereka. Selain itu, tekanan sosial yang disesuaikan diri dengan norma kelompok mungkin lebih kuat, bahkan dalam kelompok besar karena individu mungkin lebih terintimidasi atau takut ditolak jika mereka tidak menyesuaikan diri. Namun, perlu dicatat bahwa faktor-faktor lain seperti kepercayaan pada otoritas, keinginan untuk disukai oleh orang lain, dan keinginan untuk dihormati juga dapat mempengaruhi. Selanjutnya itu suara yang banyak. Dalam situasi ini, individu mungkin menganggap pendapat mayoritas sebagai benar atau lebih benar, dan merasa bahwa pendapat mereka yang berbeda itu salah dan tidak pantas. Selain itu, tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan opini mayoritas mungkin lebih kuat bahkan di situasi konstitusional, karena individu mungkin merasa tidak nyaman atau takut ditolak jika mereka tidak setuju. Selanjutnya itu tanggapan umum. Tanggapan umum berperilaku yang terbuka sangat dapat didengar atau dilihat secara umum, lebih mendorong konformitas daripada perilaku yang dapat didengar atau lebih oleh orang tertentu. Selanjutnya komitmen umum. Komitmen umum konformitas akan berkomitmen bahwa terjadi ketika individu menyesuaikan perilaku dengan norma atau persyaratan kelompok karena mereka merasa berkomitmen pada komitmen yang sama dengan anggota kelompok lainnya. Individu mungkin merasa hubungan dengan kelompok melalui nilai, tujuan, atau visi bersama. Misalnya dalam situasi di mana suatu kelompok memiliki nilai-nilai bersama seperti kejujuran dan integritas. Anggota kelompok cenderung menyesuaikan perilakunya untuk mencerminkan nilai-nilai tersebut untuk menjaga komitmen bersama. Demikian pula dalam situasi di mana kelompok memiliki tujuan bersama, individu mungkin merasa berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut dan menyesuaikan perilaku mereka dengan norma kelompok untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara menyesuaikan berdasarkan komitmen bersama dapat membantu menjaga persatuan dan solidaritas di antara kelompok. Individu juga harus berpikir kritis dan mempertimbangkan nilai dan keyakinan pribadi mereka saat membuat keputusan. Selanjutnya keterpaduan. Di dalam situasi kohesif, individu mungkin merasa bahwa tindakan mereka harus konsisten dengan tindakan kelompok. Untuk menjaga kesatuan dan stabilitas kelompok, individu mungkin merasa terbebani untuk tidak berperilaku atau tindakan berbeda dari kelompoknya. Karena tindakan tersebut dapat dipandang sebagai pengkhianatan atau gangguan kohesi dari kelompok. Yang terakhir yaitu status.
Karena kurangnya status, karena ketika individu menyesuaikan perilaku dengan norma dan tuntutan kelompok, karena mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki status yang cukup tinggi di dalam kelompok. Individu mungkin percaya bahwa dengan menyesuaikan perilaku mereka dengan norma-norma kelompok, mereka akan terima, dihargai, dan oleh kelompok yang berstatus lebih tinggi. Contohnya itu, A sebagai siswa baru mungkin percaya bahwa ia tidak memiliki status yang cukup tinggi. Dalam kelompok siswa yang telah bersekolah bersama yang waktu yang lama. Oleh karena itu, siswa baru mungkin berusaha menyesuaikan perilaku mereka dengan norma dan tuntutan kelompok siswa yang telah mereka ikuti selama bertahun-tahun agar diterima oleh kelompok berstatus tinggi. Namun, jika perilaku menyesuaikan diri dengan norma kelompok tidak sesuai dengan nilai dan keyakinan individu, konformitas karena status yang rendah dapat berdampak negatif pada individu tersebut. Oleh karena itu, individu harus tetap mempertimbangkan nilai dan keyakinan pribadi mereka ketika membuat keputusan dan tidak menyesuaikan perilaku mereka dengan norma-norma kelompok hanya untuk mencapai status yang lebih tinggi. Sekian pemateri dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu tipe-tipe konformitas. Nah, menurut Pak Retno 2009 ada tipe-tipe konformitas yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konformitas membabi buta. Nah, maksudnya di sini seperti eh, tenaga pendidik atau pendidik menyesuaikan atau memposisikan diri sebagai penguasa yang memberikan sanksi, mengancam, dan menghukum peserta didik apabila melanggar aturan yang tidak diikuti sesuai kehendak yang ada. Lalu, untuk memberikan imbalan hadiah semata-mata untuk membina kepatuhan peserta didik. Selanjutnya, situasi pendidikan yang tercipta adalah situasi otoriter yang membentuk manusia dengan pribadi pasrah, patuh, penurut, dan takluk pada penguasa, mengasingkan orang-orang kreatif dan berpendirian yang mandiri. Selanjutnya, yang kedua ada tipe konformitas identifikasi. Nah, tipe ini biasanya ada pada pendidik yang karismatik, memungkinkan tercipta suasana pendidikan yang diterima oleh peserta didik. Mereka senang, merasa diterima, dan diayomi dengan hubungan keduanya semakin dekat. Nah, lalu ada pendidik karismatik menanamkan kebenaran, ilmu, dan pengetahuan lainnya sebagainya kepada peserta didik. 3. Situasi pendidikan yang tercipta membius peserta didik ke arah genggaman erat pendidik yang menghambat kedirian dan kemandirian peserta didik. Tipe yang ketiga yaitu konformitas internalisasi. Nah, tipe ini biasanya ada pada pendidik yang bersifat humanis, demokratis, dan menekankan konformitas identifikasi bagi peserta didiknya. Nah, pendidikan mendorong berkembangnya kemampuan yang ada pada diri peserta didik. Situasi pendidikan mendorong dan mengarahkan kesempatan pengembangan kedirian peserta didik pada pendidikan sendiri. Pengembangan kebebasan disertai dengan pertimbangan rasional, perasaan dinilai dalam sikap, keterampilan, pengalaman diri peserta didik. Nah, selanjutnya alasan terjadi konformitas. Ada beberapa alasan mengapa individu memilih untuk melakukan konformitas, yaitu yang pertama, keinginan untuk disukai. Nah, keinginan disukai ini diakibatkan internalisasi dan proses belajar di masa kecil. Mereka banyak individu yang melakukan konformitas untuk membantunya mendapatkan persetujuan dengan banyak orang. Persetujuan diperlukan agar individu mendapat pujian. Oleh karena itu, pada dasarnya banyak orang yang akan senang pujian dan banyak orang yang berusaha untuk konfirmatif dengan keadaan. Yang kedua yaitu rasa takut akan penolakan.
Nah, konformitas penting dilakukan agar individu mendapatkan penerimaan dari kelompok atau lingkungan tertentu. Jika individu memiliki pandangan dan perilaku yang berbeda, maka dirinya dianggap bukan termasuk dari anggota kelompok dan lingkungan tersebut. Keinginan yang merasa benar merupakan poin yang ketiga, yaitu keadaan yang menyebabkan individu berada dalam posisi yang dilematis karena tidak mampu mengambil keputusan. Jika ada orang lain dalam kelompok atau kelompok ternyata mampu mengambil keputusan yang dirasa benar, maka dirinya akan ikut serta dalam pendapat yang dirasa benar. Nah, selanjutnya yang keempat ada konsekuensi kognitif. Nah, maksudnya yaitu banyak individu yang berpikir untuk melakukan konformitas adalah konsekuensi kognitif setelah menjadi keanggotaan. Mereka merasa kelompok lingkungan di mana mereka berada itu merupakan alasan mereka melakukan konformitas. Mmm, Begitu penambahan dari saya. Selanjutnya Windy. Windy mute. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas. Yang pertama itu konformitas kohesivitas. Didefinisikan sebagai ketertarikan yang dirasakan oleh seorang terhadap suatu kelompok. Ketika kohesivitas banyak atau ketika seorang suka dan mengagumi suatu kelompok tertentu, maka tekanan bagi mereka melakukan konformitas akan lebih besar. Yang kedua itu konformitas ukuran kelompok. Konformitas meningkatkan seiring dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok, semakin banyak besar suatu kelompok. Semakin besar pula kecenderungan seseorang untuk ikut serta meskipun tingkah laku itu berbeda dari yang sebenarnya yang diinginkan. Yang ketiga yaitu norma sosial deskriptif. Ialah norma yang hanya memberikan apa yang sebagian lebih besar orang lakukan pada situasi tertentu. Norma-norma ini mengakibatkan tingkah laku dengan trik memberitahu seseorang mengenai apa yang umumnya dianggap efektif dan adaptif dalam situasi tersebut. Sebaliknya, menetapkan tingkah laku apa yang harus diterima atau tidak diterima pada situasi saat ini. Yang terakhir yaitu budaya. Bahwa individu yang tinggal di sebuah negara dengan budaya kolektivitas memiliki tingkah individualitas yang rendah dan cenderung lebih berkelompok dan berorientasi pada nilai kelompok. Sebagian anggota maupun ketua dalam kelompok tertentu, individu cenderung akan memiliki tendensi untuk menyesuaikan sikap dan perilaku agar sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut kelompok tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.